Selamat siang teman-teman. Kami di sini mau membahas tentang gangguan bahasa lisan. Saya Gilbert Dunia Pranata. Saya Muhammad Arafi. Saya Walidin Rahmat. Saya di sini mau bertanya, menurut kalian apa sih bahasa lisan itu? Oke, saya jawab ya. Ya. Bahasa lisan itu suatu bentuk komunikasi yang dijumpai di saat sehari-hari. Bahasa lisan digunakan manusia menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar. Kurang lebih biasanya 10.000 bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui menggunakan organ mulut. Kata-kata yang terucap tersambung menjadi untaian frasa dan kalimat yang dikelompokkan secara sintaktis. Kosakata dan sintaks yang digunakan bersama-sama dengan bunyi bahasa yang digunakan membentuk jati diri bahasa tersebut sebagai bahasa yang alamiah. Itu menurut saya. Terima kasih. Menurutmu Rahmat? Iya, gimana? Menurutmu? Kalau gangguan lisan ya, gangguan Ya. lisan ini ya kurang lebih seperti yang Bang Arafi bilang juga tadi. Karena di dalam gangguan lisan ini kan seperti disleksia lah, gangguan dalam perkembangan baca atau menulis, dan umumnya terjadi pada anak-anak dengan ditandai dengan kesulitan belajar. Terus, mengapa seseorang bisa mengalami gangguan bahasa lisan? Menurut kalian gimana? Ya. Bisa diulang pertanyaannya? Menurut kalian, mengapa seseorang bisa mengalami gangguan bahasa lisan? Kalau menurut saya mungkin ada kelainan sih. Salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Dari Bang Rafi ada tambahan? Biasanya itu ada juga dari genetik, dari keturunan bisa jadi. Bisa juga karena perkembangan di lingkungan dia berkomunikasi kurang terfasilitasi. Jadinya anak tersebut mengalami gangguan bahasa lisan. Sih. Jadi beda-beda gitu ya faktornya? Iya, berbagai macam faktor sih, bukan beda. Ada juga dari kognitif, orang tua kurang memberikan edukasi, kurang memberi fasilitas juga untuk berkomunikasi. Itu sih. Ada lagi? Aku pernah dengarkan gagap itu termasuk salah satu gangguan bahasa lisan. Apa yang membuat gagap menjadi salah satu itu? Oke, mungkin saya akan menjawab ya. Mungkin gagap ini adalah suatu gangguan bicara. Jadi di mana aliran bicara terganggu tanpa disadari oleh pengulangan dan pemanggangan suara atau suku kata atau frasa, serta atau jeda hambatan tak disadari yang mengakibatkan gagalnya produksi suara. Umumnya gagap bukan disebabkan oleh proses produksi suara atau proses penerjemah pikiran menjadi kata seperti disleksia. Kita harus lihat juga disleksia.
sebuah gangguan dalam perkembangan baca atau tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7-8 tahun, ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar, dengan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas atas rata-rata. Jadi disleksia ini termasuk dalam neuroscience kognitif juga. Jadi di mana area studi neuroscience kognitif ini termasuk ada disleksia salah satunya. Mungkin Bang Raffi ada mau tambahan? Hampir sama sih sebenarnya. Saya tambahan ini gagap menurut umumnya aja juga ya. Itu kondisi di mana pengidapnya mengalami gangguan dalam berbicara. Biasanya itu mengulang suku kata atau memperpanjang penyebutan kuat. Biasanya yang dialami kondisi itu anak-anak usia di bawah 5 tahun sih biasanya. Pada usia tertentu, pada usia anak-anak itu ketidakmampuan dalam menyampaikan hal ini tergolong wajar sebenarnya dan dapat hilang dengan sendirinya seiring bertambah usia. Di sisi lain gagap juga bisa terjadi karena adanya gangguan pada otak dan otot terlibat dalam kemampuan berbicara. Itu aja sih. Oke. Menurut kalian, apakah gagap bisa disembuhkan? Kalau iya, bagaimana cara menyembuhkannya? Jadi pengobatan gagap ya? Iya. Mungkin saya akan menjawabnya. Jadi mungkin ada beberapa metode yang digunakan untuk mengobati gagap, seperti terapi bicara. Terapi ini berfokus pada mengurangi frekuensi munculnya gejala gagap saat berbicara. Mungkin pasien akan diberikan arahan untuk meminimalkannya munculnya gagap dengan berbicara lebih perlahan, mengatur pernapasan saat berbicara, dan memahami kapan gagap akan muncul. Terapi ini juga dapat menghilangkan kegelisahan pada penderita yang sering muncul ketika akan melakukan komunikasi. Mungkin ada lagi menggunakan peralatan khusus. Pasien dapat menggunakan peralatan khusus yang bertujuan untuk mengendalikan gejala. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengendalikan gejala gagap adalah seperti DAV atau Delayed Auditory Feedback. Alat ini biasanya bekerja dengan mengulang apa yang penggunanya ucapkan, sehingga membuat pengguna seperti berbicara serempak dengan orang lain. Ada juga nih, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir yang dapat memperburuk kondisi gagap. Selain itu, metode ini juga dapat menghilangkan stres dan rasa gelisah yang dapat memicu gagap. Mungkin sekian, ada tambahan? Bisa juga dipakai dengan obat-obatan sih. Biasanya dokter itu memberikan obat-obatan seperti alprazolam, obat anti gelisah, citalopram, antidepresan juga, clomipramine, antidepresan juga. Namun obat-obatan ini dianggap tidak efektif untuk menghilangkan gagap. Biarpun berhasil, gejala gagap tidak hilang sepenuhnya. Namun obat-obatan ini dianggap bisa bekerja lebih baik saat menderita gangguan bicara gagap menjalani terapi yang disebutin tadi ya. Terus bisa juga dengan menghindari kata-kata yang gagap. Beberapa orang yang menderita gagap memiliki kata-kata tertentu yang bisa memicu gejala gagap timbul. Gagap pemicu tersebut bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Maka dari itu menghindari kata-kata pemicu gagap bisa sangat membantu untuk mengatasi gagap. Terus itu aja sih. Tadi sudah disebutin sama Walidin. Menurut kalian nih, kalangan apa saja yang bisa mengalami gangguan bahasa lisan atau emang nggak ada kalangan yang nggak pasti gitu? Oke. Lagi.
Kalau menurut saya ya, kalau menurut kalangan sih nggak ada. Karena gagap ini kan mungkin bisa terbawa dari lahir, atau lingkungan juga sih bisa mempengaruhi. Tapi kan anak ini kan mungkin sering atau jarang diajarkan berbicara, dia diam di kamar. Jadi semua kalangan sih bisa aja, nggak menentukan ini kalangan A, kalangan B, kalangan atas atau kalangan bawah. Ya hantam merata aja. Itu sih menurut saya. Mungkin Bang Rapi ada tambahan? Kalau kalangan gimana ya? Mungkin kalau genetik bisa dibilang ya kalau genetik. Cuma kalau misalnya dari lingkungan itu bisa terjadi ke siapapun sih. Karena itu terjadi karena perkembangan kita pas masa kecil. Si anak-anak menuju remaja hingga dewasa. Itu bisa terjadi di lingkungan. Itu saja sih. Ini yang terakhir nih. Apa yang membuat gangguan bahasa lisan termasuk salah satu bagian dari neuroscience kognitif? Oke, mungkin saya akan jelaskan ya. Kalau kita melihat stuttering atau gagap, karena gagap ini merupakan gangguan bicara. Jadi di mana gangguan bicara ini termasuk dalam disleksia, menurut saya, karena ada disleksia ini kan merupakan gangguan dalam perkembangan baca atau menulis. Terus disleksia juga ini kan kesulitan untuk mengeja. Kalau menurut saya ya. Terus disleksia ini termasuk dalam neuroscience kognitif yang merupakan area studinya. Jadi neuroscience ini ada area studinya. Area studinya seperti Alzheimer, demensia, autisme, ataupun disleksia, Williams syndrome. Jadi kita ambil dalam neuroscience kognitif ini, yaitu disleksia ini. Jadi apa ya, seperti gagap, gangguan berbicara. Mungkin ada tambahan dari Bang Rafi? Ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Gimana Bang Gilbert Junior? Mungkin ada tambahan atau masih ada yang dipertanyakan yang masih bingung nih? Selain gagap, apa aja sih gangguan bahasa lisan? Apa aja termasuk gangguan bahasa lisan ya? Ya, selain gagap. Bang Arapi mungkin ada masukan? Ada. Ada ini sih, ada anomia. Anomia itu memiliki kemampuan lemah dalam menyebutkan objek. Ini dapat disebabkan oleh masalah-masalah pada tingkat semantik atau anomia semantik dalam bentuk abstrak. Tepat suatu kata dan leksikon seperti mengatakan seleri, alih-alih lettuce. Kesulitan-kesulitan juga dapat terjadi pada tingkat fonologis dalam memproduksi bentuk fonologis tepat suatu kata meski kata tersebut ada di leksikon, suatu versi ekstrim fenomena ujung lidah. Mungkin kalau ada menurut gimana Pak Rapi? Ada juga afasia jargon neologistik. Biasanya pasien dengan afasia jargon dapat berbicara secara tata bahasa, namun mengalami kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Hingga tingkat di mana mereka menciptakan kata-kata baru seperti menggunakan searching untuk casing atau string untuk stream. Afasia jargon juga dikenal sebagai afasia fasih atau afasia Wernicke. Sesuai nama peneliti yang menggambarkan para pasien memiliki pemahaman yang baik dan kefasihan, namun makna untuk bicaranya lemah. Ada lagi mau ditambah?
Mas Walidin? Ya mungkin sudah cukup, tapi kalau memang mau ada dipertanyakan bisa. Kalau menurut saya mau tambahannya, kalau gangguan bahasa, jadi gangguan bahasa ini berbagai macam sih, seperti afasia, agnosia, ada gangguan bahasa lisan, ada gangguan bahasa khusus, gangguan bahasa tertulis, dan sebagainya. Kalau seperti yang disebutkan tadi, kita kan mengambil gangguan bahasa lisan nih. Ya, lisan. Jadi gangguan bahasa ini terjadi karena adanya penurunan dalam pemahaman atau alat produksi salah satu dari 5 domain, yaitu fonologi, morfologi, sintaktis, semantik, dan pragmatik, yang mana sudah disebutkan oleh Bang Arafi tadi. Jadi gangguan bahasa lisan dapat berlangsung sepanjang hidup dengan gejala yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Mungkin ada lagi? Atau sekian dari Gilbert? Ya, sekian. Saya nggak ada mau bertanya lagi. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.